Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rajutan Rika. Kali ini saya memakai dua gulung benang jenis polikilap. Saya pakai polikilap yang sembur. Korek api. Saya pakai hakpen nomor 5. Stitch marker dan gunting. Kita akan memulai membuat bagian badan tas dulu ya teman-teman. Kita buat di sini, kita membuat slip knot. Awalan slip knot dan buat 120 chain atau 120 rantai. Sambil dihitung pelan-pelan, gak usah terlalu kuat, tidak apa-apa. Buat 120 rantai. Kira-kira kita sudah mendapatkan 120 rantai. Buat DC di lubang ketiga dari hakpen. Buat DC sampai ujung DC atau double crochet atau tusuk ganda. Setiap lubang diisi satu ya. Saya sudah hampir di ujung stitch awalan tadi ya. Nah, sudah diambil. Tambah 3 chain atau 3 rantai. Kemudian balik rajutan. Nah, di sini kita mulai mengerjakan di back loop. Di back loop itu di stitch 1 di belakang ini ya. Kalau biasanya kan kita buat boat loop, dua-duanya seperti ini. Karena kita akan membuat sedikit motif garis, jadi saya buat back loop aja. Kita mulai dari back loop, seterusnya sampai ujung seperti ini ya. Setelah 3 rantai kita buat DC back loop, DC back loop lagi, back loop, DC back loop hingga ujung. Lanjutkan ya teman-teman. Saya sudah hampir di ujung baris ketiga ya teman-teman. Baris pertamanya tadi kita kan SC yang 120 SC. 120 rantai. Baris kedua DC 120 dan ini adalah baris ketiga. Baris ketiga ini saya sudah hampir ujungnya di baris ketiga. Kita buat DC di akhir 3 rantai untuk naik baris, kemudian balik, lakukan DC back loop lagi hingga ujung. Semoga teman-teman paham sampai di sini ya. Jadi setiap naik baris kita buat 3 rantai dulu, kemudian DC back loop. Lakukan ini sampai ujung sebanyak 12 baris. Setelah membuat DC sepanjang 120 rantai, 120 DC bolak-balik, back loop ya, DC back loop sebanyak 12 baris. Seperti ini ya teman-teman penampakannya. Jika teman-teman ingin tasnya lebih besar, bisa dinambahkan, terserah teman-teman. Kalau teman-teman ingin yang lebih besar, tote bagnya bisa ditambahkan DC-nya. Oke,
Nah, setelah sampai di sini, setelah saya mendapatkan 12 baris, saya akan membuat SC keliling untuk bagian tepi badan tas ini ya. Kita buat SC di tiap loop ya. Dari sini kita buat rantai. Di sini dibuat 2 SC. Nah, kita ketemu lubang nih, pertemuan antara ini ya. Ini buat 1 SC. Nah, di sini 2. Di antara baris 1. Kemudian di DC-nya 2. Kemudian 1 di lubang ini. 2 DC. Di lubang pertemuan antara DC satunya dan satunya tetap DC 1, DC 2. Nah, di lubang ini diisi 1, kemudian 2 dan 1, 2, ini 2 ya, 1, dan ini di 2. Oke, saya sudah sampai di ujung. Di ujung ini kita gak usah ditambahin 1 chain lagi ya, tetap diisi. Jadi di tiap loopnya diisi 1 nih. Ini kita di SC nih ya, di chain awal. Jadi kita isi 1 SC, 1 SC. Di tiap loop diisi 1 ya, 1 SC ya teman-teman. Lanjutkan memutar ya. Lanjutkan memutar sampai bertemu di awal kita membuat SC lagi. Lanjutkan ya. Saya sudah di hampir akhir membuat SC memutarnya. Slip stitch di SC pertama tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita gunting, kita bakar aja biar enggak lembut. Tarik benang sambil dirapikan ya teman-teman, nanti biar enak. Diselip-selipkan aja. Nah, sudah selesai bagian badan tasnya. Sekarang kita akan membuat bagian tepi, sisi kanan kiri. Kita buat 28 rantai. Awali dulu dengan slip knot. Buat 28 rantai atau 28 chain ya. Ini sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 rantai. Buat DC di lubang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat DC
kemudian 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang berikutnya DC, skip 1 lubang berikutnya lubang berikutnya 1 DC. Lakukan hingga ujung ya. Saya sudah hampir di ujung ya. Di skip 1 sudah 1 rantai. Ini adalah rantai terakhir di awal ya. Kita sudah baris kedua, buat 3 rantai plus 1, balik rajutan atau kembangnya 4 rantai, balik, buat DC lagi di tiang DC sebelumnya ya, baris sebelumnya, rantai 1 di tiang DC sebelumnya 1 DC, rantai 1 di tiang DC sebelumnya 1 DC, 1 rantai 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 1 DC. Ini di boot loop ya, enggak di back loop atau front loop, jadi di boot loop, di dua-duanya ya. DC biasa, DC rantai, DC rantai, DC rantai, dan DC terakhir. Ingat, 1 ini kita buat DC terakhir, tiga rantai, 4 ya, 4 rantai, balik rajutan di DC, 1 rantai 1 DC, 1 rantai 1 DC. Lakukan seperti ini terus, 1 DC 1 rantai, dan setiap naik baris buat 4 rantai ya, hingga memperoleh 12 baris. Lanjutkan ya. Nah, saya sudah sampai di 12 baris ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di sini kita akan membuat SC memutar satu kali putaran ya. Tambah 1 rantai di tiap tiang DC ini kita isi dengan 3 SC. Ya. Seperti ini. 3. Langsung di sini ke kotaknya ya, tiangnya 3 lagi. 3. Lanjutkan sampai ujung ya. 3 3 3 3. Saya sudah sampai di ujung ya, di 3 SC terakhir di tiang DC-nya. Nah, di bagian ini kita isi 2 di tiap-tiap jeda ini ya. 2.
pelan-pelan aja teman-teman. Dua, ekor benangnya ini bisa dimasukkan di dalam aja ya, biar tidak nampak. Dua, aduh, lepas lagi. Dua, sini dua terakhir. Kemudian di sisi ini kita buat 3 lagi. Satu, dua, tiga. Lakukan terus ya. Di sisi ini sama dengan sisi ini. Di tiap jeda ini dibuat 3 SC. Di sisi yang sebelah sini diisi 2, sama seperti bagian ini ya. Sampai bertemu di bagian ini ya teman-teman. Lanjutkan ya. Nah, saya sudah sampai di 2 SC terakhir. 2 SC dan kita slip stitch di SC pertama tadi ya. Slip stitch dan potong benang. Potong benang kita pakai korek dulu aja. Kemudian gunting. Dan sambil dirapikan, agak susah nih. Sambil dirapikan. Diselip-selipkan aja di belakangnya ya teman-teman, biar nampak aja, biar kelihatan rapi. Rapikan. Buat seperti ini sebanyak 2 lembar ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat 2. Dan kita sudah membuat bagian badan tas. Oke, kita akan menyatukan bagian badan tasnya. Beri tanda stitch marker seperti ini ya teman-teman. Saya contohkan di bagian sisi satunya. Dari panjang ini hitungan saya 112 SC. Setelah SC keliling ya, dari SC ini pertama sampai di ujung ini memperoleh 112 SC. Dibagi 2, jadi memperoleh 56. Sambil hitung ke sini sampai ke tengah 56. Sini ya 56 ya tadi. 1 2 3 4 5 6 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian tengah-tengah kita beli stitch marker dulu. Oke. Nah, kita ambil bagian ini. Hitungan saya di sini memperoleh 26 SC ya. Jadi tengah-tengahnya 13 ya. Kita hitung bareng-bareng. 1
2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 di sebelah sini. Jadi kita bisa langsung pasang stitch marker di sini. Jadi kita hitung ke bagian sisi sini adalah 13 ya. Sama-sama dihitung 13. 2. Sini ya dihitungnya yang panjang ini dihitung 13. Dari yang ada stitch markernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pasang stitch marker di sini dan ujung bagian ini. Ini juga 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sini dan ini. Nah, untuk bagian sisinya, hitungan saya adalah 36. 36 berarti hitung lagi dari sisi sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, di bagian ini dan di bagian ini ya, di stitch ketiga ujung antar. Ini kan 2 dan ini 3, jadi yang di sini diisi. Begitupun bagian sini kita hitung 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16, 36, 16, 17, 18 ya, 36. Jadi di bagian ini markernya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk di sisi sebelah sini juga ya teman-teman. Nanti kita akan sambung. Sebelum saya menyatukan bagian tasnya ini, kita buat tali dulu ya, buat handle di bagian ini. Jadi nanti tinggal jahit sekalian. Kita buat talinya dulu ya. Kita sisihkan dulu bagian tasnya. Kita membuat tali ulir yang simple, karena kita nggak buat tali ulir yang panjang, jadi kita buat yang kecil-kecil aja. Awali dengan slip knot seperti biasa, atau dibuat agak lebih panjang nggak apa-apa untuk menjahit masuknya. Ya, kita buat agak panjang. Slip knot buat 7 rantai. 3, 4, 5, 6, 7. Dari hakpen, lubang dari hakpen yang kedua kita buat SC. 2, 3, 4. Oh maaf, sorry, salah hitung. 1 SC, 2, 3, 4, 5, 6. 1 rantai balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 rantai. 1, oops, 2, 3, 4, sorry, 5 tadi, 5, ini 6. Satu lagi,
kita sudah membuat 5 bolak-balik ya, SC bolak-balik. Jangan ditambahkan SC dulu, rantai dulu. Tekuk ke bagian ini. Nah, kita bekerja di back loop ini ya. Sebenarnya front loop ya. Karena kita nekuknya begini, jadi jalannya seperti back loop. Jadi bagian ini aja dibuat SC. Sambil hitung 6. 2 3 4 5 6. Awal lagi 1 2 3 4 5 6. Jelas aja nggak video saya teman-teman? Atau saya perjelas lagi ya di bagian back loop ini ya. 1 2 3 4 5 6. Terus aja lakukan tanpa dihitung, tidak apa-apa. Nanti kita pakai penggaris aja, soalnya kita jalannya memutar, namanya tali ulir, tapi yang versi simple, yang hanya bekerja di back loop. Jadi SC back loop memutar hingga panjang yang kita inginkan. Lanjutkan seperti ini terus ya teman-teman. SC back loop sampai panjang yang teman-teman inginkan. Oke. Nah teman-teman, kira-kira tas tali ulir saya sudah sampai di, kita hitung dari sini aja ya, dari yang bulat, yang ulirnya sudah meroleh 26 cm. Kira-kira cukup ya untuk handle. Setelah itu kita membuat bagian ini untuk menjahitnya. Lanjutkan, kira-kira udah lurus atau kita tidak bekerja di back loop lagi, jadi di boat loop ya. Perhatikan aja lagi lubangnya ini. Jadi kita buat 6 SC versi normal ya, bukan back loop. Dari sini kita buat 6 SC. 1 2 3 4 5 dan 6. 6-nya di sini ya. Nah, kemudian rantai balik 6 lagi. 1 2 3, agak susah ya teman-teman, 4 5 dan 6. 1 rantai balik lagi buat 6 lagi, 6 SC ya. 1 2 3 4 5 6. Satu rantai lagi, satu balik, 1 2 3
4, 5. Oh, agak susah nih kalau bagian akhir. Nah, kita sudah 4 pengulangan 4 kali ya, tinggal 1 kali ya teman-teman. 1 rantai balik, kemudian buat 6 rantai. Kayaknya kurang. Oh, baru 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, kurang 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan buat 1 rantai dan potong benang. Potong benangnya agak panjang untuk menjahitnya nanti ya. Kita gunting aja. Tarik. Tali handle-nya buat 2 ya teman-teman. Saya sudah bikin 2. Ini kelupaan tali panjangnya. Gak apa-apa, nanti dijahit bagian dalam aja. Buat 2 dengan pola yang sama dan cara yang sama ya teman-teman. Lanjutkan. Saatnya kita menjahit, menyatukan bagiannya ya. Oke, saya pakai jarum tapestri dan benangnya sudah saya simpul. Menjahitnya dari awal kita pas dulu aja ya stitch markernya. Bagian menjahitnya di bagian terluar dan ketemu bagian luar ya. Lubang yang ini satu aja, dan lubang bagian luar satu ini. Gini. Misalkan arahnya sama. Kalau kita mulai dari bawah, nusuknya juga dari bawah. Kalau dari atas terus. Ya. Seperti itu. Sini ya. Bagian luar, SC bagian luar, dan SC bagian luar. Terus lakukan hingga memutar bagian ini ya. Lakukan terus ya teman-teman, seperti ini hingga memutar. Saya sudah di akhir bagian penyambungan badan tas dan tasnya ya. Tinggal disimpul, potong benang dan rapikan aja. Tinggal balik,
rapih kan, cantik. Dua-duanya sudah saya sambung dengan cara yang sama ya teman-teman, di bagian dalam. Sekarang kita akan menjahit handle-nya ya. Jahitnya pakai jarum trapesi juga nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi karena sudah di tali panjang tadi, jahit aja. Penting lihat jahitannya rapi aja ya teman-teman. Jahit terus dan lanjutkan ya. Handle-nya sudah saya jahit ke badan tas, dua-duanya udah saya pasang, udah saya jahit ya. Sudah jadi tasnya, tinggal kita pasang kancing magnet dan siap dibawa jalan-jalan. Mudah bukan membuatnya? Jika ada teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di komen ya. Dan saya di video berikutnya saya akan membuat tutorial membuat bunga rajut seperti ini. Ini untuk hiasan tasnya. Nah, makin cantik bukan? Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.